Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Ya Bapak Ibu, kita akan membahas persiapan untuk TPG bulan April. Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir bulan ya, di akhir bulan Maret, sehingga ini perlu persiapan. Sebelum melangkah ke TPG bulan April, kita pahami bahwa untuk TPG bulan Maret ini sudah pencairan untuk banyak guru, dan memang masih ada guru yang belum menerima TPG Maretnya. Berdasarkan data dari admin DBL, berdasarkan di salurannya seperti itu, beliau membuat polling ya, dan hasilnya memang mayoritas sudah cair, namun datanya masih ada yang belum terbit SKTP, ada yang sudah SKTP tapi belum masuk rekening, ada juga belum sempat cek rekening. Jadi intinya masih ada yang belum cair Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum cair, terutama yang sudah SKTP, itu tanggal 25 itu kembali aktif bekerja untuk instansi pemerintah Bapak Ibu. Semoga segera berlanjut di tanggal tersebut Bapak Ibu, paling tidak di sebelum masuk bulan April. Oke, berikutnya terkait bulan April nanti, itu tunjangan guru akan berkurang 1 dibanding Maret ya. Karena di bulan Maret itu ada THR. Sementara di bulan April itu sudah tidak ada karena sudah cair di bulan Maret. Kecuali ada daerah yang belum cair di bulan Maret barangkali, tentu akan berlanjut di bulan berikutnya. Untuk bulan April secara umum ada 5 pemasukan atau penghasilan guru secara umum Bapak Ibu. Bahkan ada guru yang menerima 4 diantaranya. Yang pertama gaji bulanan, tentu Bapak Ibu untuk ASN, PNS, P3K ini ada, dan teman-teman paruh waktu juga ada biasanya dengan sumber yang berbeda, ada yang dari Pemda, ada yang dari dana sekolah. Kemudian TPG bulanan bulan April ini semua guru sertifikasi ASN maupun non ASN akan dapat. Kemudian TKG April ya, tunjangan khusus guru, yaitu khusus untuk guru-guru yang bertugas di daerah 3T. Kemudian Tamsil April ini tambahan penghasilan April, maksudnya untuk guru-guru yang belum sertifikasi, guru-guru ASN non sertifikasi itu dapatnya bukan TPG tapi Tamsil. Kemudian TPP dari daerah, ini tidak semua daerah tentunya, menyesuaikan dengan fiskal daerah. Daerah-daerah yang anggarannya cukup itu ada TPP untuk guru-guru atau ASN di daerahnya, tapi ada juga daerah yang tidak. Nah, dari 5 komponen penghasilan ini ada guru yang mendapatkan bahkan 4, yaitu guru ASN sertifikasi yang bertugas di daerah terpencil yang di daerahnya ada TPP. Nah, kalau kita rincikan yaitu guru ASN dapat gaji bulanan, guru ASN sertifikasi dia dapat TPG, bertugas di daerah terpencil dapat TKG, kemudian di daerahnya ada TPP, otomatis dapat TPP juga Bapak Ibu. Ini berbeda-beda tentu setiap daerah Bapak Ibu. Yang pasti guru sertifikasi bulan April kembali menerima TPG-nya, tentu dengan kriteria-kriteria tertentu Bapak Ibu ya. Informasi Bapak Ibu dari Kementerian Pendidikan itu menyampaikan bahwa berita yang beredar terkait TPG ASN itu dipotong 2 kali buat bayar BPJS itu adalah hoax Bapak Ibu. Ini sumber resminya dari situs Kementerian Pendidikan, media resminya. Ini judulnya viral, tunjangan profesi guru ASN daerah dipotong 2 kali buat bayar BPJS. Itu adalah hoax. Kita lihat informasinya. Jadi dari Kementerian Pendidikan menyampaikan seperti ini. Tahu nggak, iuran JKN untuk guru dihitung dari total penghasilan. Komponen meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja. Kemudian iuran JKN guru itu sama dengan 5% dari total penghasilan bersih. Dengan rincian 1% ditanggung, dipotong dari penghasilan pegawai atau guru, 4% itu dibayar oleh pemerintah atau pemberi kerja. Jadi seperti itu aturannya, harusnya 4% itu ditanggung oleh pemerintah, 1%-nya itu dibayar oleh guru dari potongan gajinya. Jadi bukan TPG-nya yang dipotong berkali-kali, tapi setiap jenis komponen penghasilannya yang dipotong dengan pemotongan tidak lebih dari 1%. Contoh perhitungannya seperti ini nih Bapak Ibu. Jadi misalnya gaji dengan penghasilan di bawah 12 juta, gaji guru ya. Jadi gaji pokoknya itu 3.500.000. Nah, dipotong 5%, 175, yang ditanggung guru itu 35.000 dan seterusnya. Jadi setiap komponen itu dipotong 5%, dengan 4% ditanggung pemerintah, 1% ditanggung oleh pegawai atau guru. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi
Potongan maksimal pegawai 1%, yaitu dalam hal ini 120.000 per bulan, tentu menyesuaikan dengan jabatan dan golongan Bapak Ibu masing-masing ya, seperti itu. Jadi intinya 1% yang dipotong dari BPJS-nya untuk iuran BPJS. Kemudian dengan iuran 120.000 per bulan itu angka maksimal ya, itu sudah menanggung 5 orang loh, antara lain peserta dalam hal ini guru, suami atau istrinya, kemudian 3 orang anak. Dan ini yang perlu kita pahami bahwa yang dipotong itu totalnya 6% Bapak Ibu. Kemarin kan banyak ramai seperti itu, mungkin pertama menerima TPG sehingga belum paham, kaget dengan potongan. Bahwa untuk guru-guru itu memang dan semua golongan ya, semua golongan itu dipotong 6%. 5% itu untuk PPh, pajak penghasilan, 1% itu untuk iuran BPJS Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi totalnya 6% dipotong setiap bulan. Sama pun dengan penghasilan Bapak Ibu ketika cair triwulan, sama hasilnya, sama besarannya Bapak Ibu. Di sini ada keterangan kenapa pemotongannya terasa berkali-kali, karena jadwal penyaluran berubah. Ya, di sini 2025 itu per triwulan, jadi pemotongan dilakukan per triwulan. Sedangkan 2026 itu cair bulanan, maka dilakukan pemotongan setiap bulan. Tapi kalau di total nominal iurannya itu sama, cuma beda waktu potong Bapak Ibu. Hari ini ada promo spesial paket 4 e-book Bapak Ibu. 4 e-book pegangan guru terlaris sepanjang tahun ini bisa Bapak Ibu miliki hari ini hanya dengan Rp50.000 saja. Ada e-book Ice Breaking atau games untuk siswa, ada e-book Guru Cerdas Finansial, panduan 15 usaha sampingan untuk guru, ada e-book buku pegangan guru sertifikasi, berisi ratusan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh guru beserta jawaban lengkapnya, dan ada e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam yang lagi tren saat ini. Ayo Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan promonya, segera pesan di WA admin 0823 1332 0383. Kalau uangnya masuk jangan diambil habis Bu, Pak, karena diambil habis rekeningnya jadi tidak bisa aktif lagi ya. Kosong gitu ya? Iya, jadi itu juga ada loh Mbak, jadi karena diambil habis kosong, rekeningnya kosong kan jadi tidak aktif. Ketika kita transfer mereka balik lagi, atau 1 digit saja rekeningnya itu nggak valid, itu uangnya kembali lagi. Dan banyaklah, intinya adalah pemutakhiran data Bapak Ibu ya, harus selalu ngecek, diverifikasi dapodiknya agar sesuai memenuhi persyaratan penerima tunjangan.